Banyak orang bilang, sakit di usia tua itu wajar. Lelah setiap hari, susah tidur, perut sering kembung, atau lutut terasa berat. Tapi, apakah benar kita harus pasrah begitu saja? Bayangkan, Anda bangun pagi dengan tubuh ringan, bisa jalan ke pasar tanpa ngos-ngosan, bisa main dengan cucu tanpa cepat capek. Indah bukan? Nama saya Dr. Iriana Winarsih. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun. Saya ingin membongkar 8 sayur sederhana, murah, ada di pasar dekat rumah, yang diam-diam bisa menjadi senjata rahasia agar tubuh Anda kembali segar. Dan jangan salah, bukan jus mahal, bukan obat ratusan ribu. Justru, sayur yang sering kita anggap remeh, yang setiap hari dilihat tapi tidak dimanfaatkan. Yang lebih mengejutkan, di akhir video, saya akan ungkap satu kombinasi aneh tapi manjur. Jika dilakukan dengan benar, tubuh bisa menyerap nutrisi lebih kuat, bahkan melawan penyakit yang sering dianggap tak bisa disembuhkan. Pertanyaannya, maukah Anda tahu rahasia ini? Kalau iya, pastikan Anda tonton sampai selesai. Sambil menonton, dukung channel ini. Klik subscribe di kanal Iriana Winarsih, nyalakan lonceng. Jika Anda ingin tetap sehat di usia emas, tulis angka 9 di komentar. Kalau ingin saya bahas masalah kesehatan lain, tulis angka 1 plus pertanyaan Anda. Ingat, Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Mari kita mulai sekarang. Rahasia pertama ada di dapur hampir setiap rumah. Bawang putih. Sayuran kecil ini sering dianggap sekadar bumbu. Padahal, kandungan alaminya bisa menjadi perisai tubuh kita. Bawang putih mengandung zat bernama alisin. Zat inilah yang membuat baunya kuat, sekaligus memberi kekuatan melawan kuman, menjaga aliran darah, dan membantu tubuh melawan peradangan. Bayangkan, hanya dengan satu siung kecil, tubuh Anda mendapat penjaga alami yang bekerja sepanjang hari. Mari saya ceritakan pengalaman Bapak Agus. 67 tahun. Beliau sering mengeluh cepat capek, meski hanya jalan sebentar. Setelah saya sarankan menambah 1 siung bawang putih mentah setiap pagi, ditambah bawang putih tumis dimakan siang, hasilnya mengejutkan. Dalam 3 minggu, rasa lelahnya berkurang, tidur lebih nyenyak, dan wajahnya tampak segar. Anda mungkin bertanya, bagaimana cara terbaik mengonsumsi bawang putih? Jawabannya sederhana, makan 1-2 siung setiap hari. Bisa dicincang halus, dimakan mentah bersama lalapan, atau ditumis sebentar agar lebih ringan di perut. Yang penting, jangan digoreng terlalu lama, karena khasiatnya bisa hilang. Apakah Anda khawatir dengan bau mulut? Jangan cemas. Kombinasikan dengan daun seledri atau minum air putih hangat setelahnya. Bau berkurang, manfaat tetap terasa. Mulailah dari yang kecil. Tambahkan bawang putih dalam sup sederhana, atau campurkan dalam sambal. Perlahan tubuh Anda akan lebih terbiasa, dan manfaatnya akan terasa jelas. Ingat baik-baik, bawang putih itu obat alami murah meriah. Jika Anda masih mendengarkan sampai sini, tulis angka 1 di komentar, supaya saya tahu siapa yang serius ingin sehat kembali. Setelah bawang putih, kini kita beralih ke saudaranya yang tak kalah hebat, bawang merah. Sering dipakai sebagai bumbu dasar tumisan, ternyata bawang merah mengandung zat belerang alami yang membantu hati bekerja lebih ringan. Hati kita ibarat penyaring racun tubuh, dan bawang merah memberi tenaga tambahan untuk tugas berat itu. Selain itu, bawang merah kaya antioksidan. Zat ini ibarat pasukan pemadam yang melawan peradangan halus dalam tubuh. Itulah sebabnya, banyak orang merasa lebih segar setelah rutin menambah bawang merah dalam makanan sehari-hari. Namun, ada hal penting yang perlu diingat. Untuk sebagian orang dengan masalah pencernaan, terutama SIBO atau perut sering kembung, bawang merah bisa memicu gas berlebih. Apakah berarti harus berhenti total? Tidak. Solusinya sederhana. Rendam irisan bawang merah sebentar dengan air hangat atau perasan jeruk nipis sebelum dimasak. Cara ini dapat mengurangi zat yang memicu kembung, sehingga lebih aman bagi perut sensitif. Mari saya ceritakan kisah singkat. Ibu Lestari, 70 tahun, sering merasa perut kembung setelah makan.
Setelah ia mencoba cara merendam bawang merah sebelum ditumis, keluhannya jauh berkurang. Kini, ia bisa menikmati sayur tumis bawang merah tanpa takut kembung lagi. Bagaimana cara praktis memakannya? Gunakan bawang merah segar sebagai pelengkap sambal, atau tumis dengan sedikit minyak kelapa. Anda juga bisa menambahkannya dalam sayur bening, sup ayam, atau lalapan mentah jika perut Anda tidak bermasalah. Sederhana, murah, dan selalu ada di pasar tradisional. Jadi, jangan remehkan bawang merah. Jika digunakan dengan bijak, ia menjadi sahabat kesehatan, bukan musuh perut. Ingat pesannya, bawang merah sehat, tapi jangan berlebihan. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setuju bawang merah layak jadi obat dapur alami. Sekarang mari kita bicara tentang sayuran murah meriah yang sering diremehkan, kubis. Di banyak pasar tradisional, kubis hanya dihargai beberapa ribu rupiah per kilo. Tapi jangan salah, kubis menyimpan kekuatan besar untuk kesehatan, terutama bagi Anda yang ingin tetap bugar di usia senja. Kubis kaya vitamin C bahkan lebih tinggi daripada jeruk. Vitamin C penting untuk daya tahan tubuh, menjaga kulit tetap segar, dan membantu penyembuhan luka lebih cepat. Jadi, jangan berpikir, Anda butuh jus mahal setiap pagi, cukup selembar kubis di piring lalapan pun sudah menambah kekuatan alami. Selain itu, kubis juga kaya serat. Serat ini adalah makanan untuk bakteri baik di usus. Saat bakteri baik berkembang, pencernaan jadi lebih lancar, perut terasa ringan, dan kekebalan tubuh meningkat. Ibu Sari, 70 tahun, dulu sering sembelit. Setelah membiasakan makan lalapan kubis setiap sarapan, dalam 2 minggu, pencernaannya lebih lancar dan wajahnya tampak segar. Bagaimana cara menikmati kubis? Ada banyak pilihan. Anda bisa makan mentah sebagai lalapan segar, menumisnya dengan bawang putih dan sedikit garam, atau menjadikannya bahan utama asinan kubis. Jika Anda ingin lebih sehat lagi, cobalah fermentasi kubis sendiri di rumah. Fermentasi membuat kubis bukan hanya kaya serat, tapi juga membawa bakteri baik tambahan untuk usus Anda. Murah, mudah, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Kubis memang pantas dijuluki sayur rakyat yang berkhasiat tinggi. Catat baik-baik. Kubis murah, tapi berkhasiat tinggi. Kalau Anda masih menonton sampai di sini, tulis angka 3 di komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar serius menjaga kesehatan dengan cara sederhana. Sekarang kita masuk ke sayuran hijau yang sering disebut raja sayuran sehat. Brokoli. Brokoli adalah anggota keluarga kubis, tetapi kandungan gizinya jauh lebih kaya. Sayuran ini penuh vitamin, mineral, dan antioksidan yang bekerja melindungi tubuh dari kerusakan sel. Salah satu kekuatan brokoli adalah kemampuannya membantu hati membuang racun. Hati kita setiap hari bekerja keras, menyaring makanan, obat, dan racun dari lingkungan. Brokoli mengandung senyawa khusus yang mendukung hati agar tetap kuat, sehingga tubuh terasa lebih ringan. Selain itu, brokoli rendah karbohidrat. Untuk Anda yang punya masalah gula darah atau ingin menjaga berat badan, brokoli adalah pilihan sempurna. 1 porsi brokoli kukus sudah bisa memberi serat cukup tanpa membuat perut terasa penuh gula. Mari saya ceritakan pengalaman Pak Joko, 65 tahun. Ia dulu sering merasa berat di perut setelah makan nasi berlebihan. Lalu, ia mengganti setengah porsi nasi dengan brokoli kukus. Dalam 1 bulan, ia merasa lebih ringan, kadar gula darahnya stabil, dan ia bisa tidur lebih nyenyak. Bagaimana cara menikmatinya? Anda bisa mengukus brokoli selama 2 menit agar tetap renyah, menumis sebentar dengan bawang putih, atau memanggangnya sebentar di oven dengan sedikit minyak zaitun. Yang penting, jangan dimasak terlalu lama, supaya gizinya tidak hilang. 1 tips penting, brokoli bukan obat instan. Jangan berharap makan sekali langsung sembuh dari penyakit. Brokoli bekerja dengan cara memberi tubuh bahan bakar yang dibutuhkan. Kalau dimakan rutin, hasilnya baru terasa nyata. Ingat pesannya, brokoli bantu tubuh seimbang, bukan obat instan. Kalau Anda setuju, brokoli layak jadi raja sayuran sehat. Tulis angka 4 di komentar.
Saya ingin tahu siapa yang benar-benar siap menjadikan brokoli bagian dari menu harian. Sekarang, giliran sahabat dekat brokoli, yaitu kembang kol. Bentuknya putih bersih, sering dipakai dalam capcay atau sup sederhana. Tapi siapa sangka, kembang kol adalah pengganti nasi yang sehat dan murah. Kembang kol kaya akan kalium, mineral penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Selain itu, kembang kol sangat rendah karbohidrat. Artinya, bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan atau mengendalikan gula darah, kembang kol bisa menjadi pilihan yang aman. Mari saya ceritakan kisah Pak Bambang, 65 tahun. Ia sering merasa berat di badan karena kebiasaan makan nasi putih malam hari. Setelah ia mencoba mengganti nasi malam dengan kembang kol kukus, hasilnya luar biasa. Dalam 1 bulan, berat badannya turun 3 kilo, dan ia merasa lebih ringan setiap pagi. Bagaimana cara mengolahnya? Anda bisa membuat nasi kembang kol dengan memarut halus kembang kol, lalu menumis sebentar dengan bawang putih. Rasanya ringan, tetapi mengenyangkan. Selain itu, kembang kol juga enak jika dikukus, direbus sebentar, atau dipanggang dengan sedikit minyak dan garam. Satu hal penting, hati-hati dengan produk olahan yang hanya berlabel kembang kol, seperti kulit pizza atau mie instan kembang kol. Banyak di antaranya tetap mengandung tepung tinggi karbohidrat. Jadi, sebaiknya pilih kembang kol segar dari pasar, lalu olah sendiri di rumah. Kembang kol bukan sekadar sayur, tapi bisa menjadi nasi sehat bagi orang bijak yang ingin menjaga tubuh tetap bugar. Catat baik-baik. Kembang kol, nasi sehat orang bijak. Kalau Anda setuju kembang kol pantas jadi pengganti nasi, tulis angka 5 di komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap mencoba kembang kol mulai besok. Selanjutnya, mari kita bahas buah yang sering kita anggap sayur. Tomat lokal. Warnanya merah segar, harganya murah, dan selalu ada di pasar tradisional. Tapi di balik kesederhanaannya, tomat menyimpan kekuatan besar untuk kesehatan tubuh. Tomat kaya akan likopen dan lutein, 2 antioksidan yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata dan jantung. Likopen juga terkenal, mampu melindungi sel dari kerusakan, sehingga tubuh terasa lebih muda dan segar. Bukan hanya itu, tomat juga membantu menurunkan risiko peradangan ringan, yang sering jadi penyebab sakit sendi atau lelah berkepanjangan. Dengan rutin mengonsumsi tomat, tubuh kita jadi lebih tahan banting. Coba bayangkan pengalaman Ibu Rukmini, 68 tahun. Beliau dulu sering merasa matanya cepat lelah saat membaca. Setelah rajin makan tomat segar setiap sore, ditambah jus tomat tanpa gula 2 kali seminggu, pandangannya terasa lebih jernih dan badannya lebih bertenaga. Bagaimana cara terbaik menikmatinya? Tomat bisa dimakan mentah sebagai lalapan segar, dipotong dan ditambahkan dalam gado-gado, atau di jus tanpa gula. Bahkan, tomat yang dimasak sebentar, misalnya ditumis dengan bawang putih, justru meningkatkan kadar likopen, sehingga manfaatnya lebih terasa. Satu hal yang perlu diingat, jangan menambahkan terlalu banyak gula ketika membuat jus tomat. Gunakan tomat matang yang manis alami agar rasanya enak tanpa tambahan gula. Tomat sederhana, murah, tapi manfaatnya luar biasa. Jangan tunggu sampai sakit untuk mulai memakannya. Ingat pesannya, tomat bikin wajah segar, tubuh kuat. Kalau Anda setuju tomat layak jadi sahabat kesehatan harian, tulis angka 6 di komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap menambahkan tomat ke piringnya mulai hari ini. Sekarang, kita masuk ke sayuran yang memberi warna cerah di dapur. Cabai merah besar. Bentuknya mirip paprika, sering dipakai untuk tumisan atau sambal. Tapi siapa sangka, cabai merah besar adalah sumber vitamin C yang lebih tinggi daripada jeruk. Vitamin C penting untuk daya tahan tubuh, menjaga kulit tetap kencang, dan mempercepat penyembuhan luka. Dengan rutin menambahkan cabai merah besar dalam menu, tubuh Anda akan terasa lebih segar dan tidak mudah terserang flu. Selain itu, cabai merah besar rendah kalori, tetapi memberi rasa manis segar alami. Artinya, Anda bisa makan banyak tanpa takut menambah beban gula darah. Cocok sekali untuk Anda yang ingin menjaga berat badan tetap stabil.
Mari saya ceritakan kisah singkat. Pak Hadi, 66 tahun, dulu sering cepat lelah saat berkebun. Setelah ia terbiasa menambahkan cabai merah besar dalam sup dan lalapan. Badannya terasa lebih bertenaga. Bahkan, ia berkata, tangannya lebih ringan saat mencangkul. Bagaimana cara menikmatinya? Cabai merah besar bisa dimakan mentah sebagai lalapan, diiris tipis untuk campuran salad, atau ditumis sebentar bersama bawang putih. Rasanya manis segar, berbeda dengan cabai rawit yang pedas menyengat. Satu tips penting, jangan terlalu lama memasak cabai merah besar. Cukup tumis sebentar agar warnanya tetap cerah dan vitamin C tidak hilang. Murah, enak, dan mudah didapat. Cabai merah besar bukan sekadar penyedap, tapi juga penjaga kesehatan. Catat baik-baik. Cabai merah besar, sehat sekaligus sedap. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 7 di komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap menjadikan cabai merah besar bagian dari menu harian. Dan akhirnya, kita sampai pada juara utama, alpukat. Buah yang satu ini sering disebut sebagai makanan paling sempurna dari alam. Teksturnya lembut, rasanya gurih, dan manfaatnya luar biasa. Alpukat kaya lemak sehat yang membuat tubuh kenyang lebih lama tanpa menambah beban gula darah. Itulah sebabnya alpukat sangat cocok untuk penderita diabetes atau siapapun yang ingin menjaga berat badan tetap stabil. Selain itu, alpukat juga mengandung kalium tinggi, bahkan lebih banyak daripada pisang. Mineral ini penting untuk menjaga tekanan darah tetap normal dan jantung tetap kuat. Mari saya ceritakan kisah Ibu Ratna, 68 tahun. Beliau sering mengeluh tekanan darahnya naik turun. Setelah rutin makan alpukat 3 kali seminggu, tekanan darahnya lebih stabil, tidurnya lebih nyenyak, dan energinya meningkat. Bagaimana cara menikmatinya? Alpukat bisa dimakan langsung dengan sendok, dijadikan jus tanpa gula, atau diiris tipis sebagai pelengkap roti gandum. Anda juga bisa membuat guacamole sederhana dengan menumbuk alpukat, menambahkan sedikit garam, jeruk nipis, dan bawang putih cincang. Rasanya segar, sehat, dan mengenyangkan. Satu catatan penting, hindari menambahkan susu kental manis atau gula berlebihan saat membuat jus alpukat. Tambahan itu justru merusak manfaat sehatnya. Nikmatilah alpukat apa adanya, atau kombinasikan dengan bahan alami lain yang juga sehat. Alpukat memang pantas disebut hadiah terbaik dari alam. Murah, mudah didapat di pasar tradisional, dan manfaatnya terbukti mendukung kesehatan jangka panjang. Ingat pesan ini, alpukat, buah paling sempurna. Kalau Anda setuju, alpukat layak jadi makanan nomor 1. Tulis angka 8 di komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap menjadikan alpukat sahabat baru untuk kesehatan harian. Kita sudah membahas 8 sayuran luar biasa. Bawang putih, bawang merah, kubis, brokoli, kembang kol, tomat, cabai merah besar, dan alpukat. Semua murah, mudah didapat di pasar tradisional, tapi khasiatnya begitu besar untuk menjaga tubuh tetap sehat di usia lanjut. Bayangkan, dengan rajin menambahkan sayuran ini setiap hari, tubuh Anda bisa lebih bertenaga, pencernaan lancar, tekanan darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan wajah tampak segar. Semua tanpa harus membeli obat mahal atau produk asing yang sulit ditemukan. Dan seperti janji saya di awal, inilah rahasia khusus. Kombinasikan bawang putih mentah dengan tomat matang yang ditumis sebentar. Mengapa? Karena zat alisin dari bawang putih akan bekerja lebih kuat bila dipadukan dengan likopen dari tomat yang sudah dimasak. Kombinasi sederhana ini membantu tubuh menyerap nutrisi lebih maksimal, melindungi jantung, dan membuat aliran darah lebih lancar. Coba mulai dari besok. Tambahkan bawang putih cincang dan tomat tumis ke dalam lauk sederhana Anda. Ingat, kesehatan tidak datang dalam semalam. Tapi setiap langkah kecil yang Anda mulai hari ini akan menentukan kualitas hidup Anda di tahun-tahun berikutnya. Pesan saya jelas. Mulai besok pagi, pilih satu sayur, lalu jadikan kebiasaan. Apakah Anda mau menunggu sakit datang? Atau mau mengambil kendali sekarang? Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Mulailah besok pagi, dan lihat perubahannya. Jangan lupa klik subscribe di kanal Iriana Winarsih, nyalakan lonceng notifikasi,
dan bagikan video ini kepada keluarga serta teman. Tulis angka 9 di komentar kalau Anda siap hidup lebih sehat. Dan tulis angka 1 jika ingin saya bahas masalah kesehatan lain di video berikutnya. Saya tunggu komentar Anda. Bersama, kita bisa membangun komunitas lanjut usia yang tetap sehat, penuh semangat, dan bahagia.